Halo dan salam merdeka semuanya. Saya Fauzi. Saya Vivi. Dan saya Marcel. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik sengketa wilayah dan memberikan informasi yang bermanfaat serta wawasan yang baru kepada kita semua yang hadir di sini. Saya yakin topik ini sangat menarik dan relevan bagi kita semua, dan saya berharap bahwa video ini akan membantu memperluas pengetahuan kita dan memberikan wawasan yang baru yang berguna bagi kita semua. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai video ini dan bahas topik yang sangat menarik ini. Hak dan kewajiban warga negara terkait keamanan dan ketahanan mengenai sengketa wilayah. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban terkait keamanan dan ketahanan nasional, termasuk dalam hal sengketa wilayah. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban yang dapat dikaitkan dengan masalah tersebut. Hak sebagai berikut. Hak atas informasi yang akurat dan transparan terkait dengan sengketa wilayah, termasuk informasi terkait dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Hak untuk memberikan pendapat dan memperjuangkan solusi yang dianggap baik untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam hal terjadi konflik atau ketidakamanan yang terkait dengan sengketa wilayah. Sementara kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi atau memperkeruh suasana yang terkait dengan sengketa wilayah. Kewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait dalam upaya menyelesaikan sengketa wilayah. Kewajiban untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak tanpa memperkuat sikap yang bersifat konfrontatif atau merugikan. Kita sebagai warga negara harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik agar situasi tetap aman dan terkendali, serta untuk memastikan terciptanya solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terkait. Pengertian dari sengketa wilayah. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu sengketa wilayah? Oke, aku jelasin ya. Sengketa wilayah adalah perselisihan atau konflik antara dua atau lebih pihak yang bersaing dalam mengklaim atau mempertahankan suatu wilayah yang dimiliki atau dianggap sebagai miliknya. Sengketa wilayah dapat terjadi di berbagai tingkat, dari antara individu hingga antara negara-negara yang berbeda. Penyebab dan faktor sengketa wilayah. Sengketa wilayah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan dapat bervariasi dari kasus ke kasus. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat memicu sengketa wilayah. Perbedaan etnis, agama, atau budaya. Perbedaan dalam identitas dan latar belakang budaya dapat memicu sengketa wilayah. Misalnya, sengketa antara Palestina dan Israel yang didorong oleh perbedaan etnis dan agama. Sumber daya alam. Persaingan untuk mengakses sumber daya alam yang terbatas seperti air, minyak, atau lahan pertanian dapat memicu sengketa wilayah. Contohnya adalah sengketa antar negara-negara di Laut Cina Selatan atas hak akses ke sumber daya alam di wilayah tersebut. Ambisi kuasa dan pengaruh. Beberapa sengketa wilayah dapat dipicu oleh ambisi untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan di wilayah tertentu, seperti yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina atas wilayah Crimea. Pasal, contoh, dan praktek langsung. Pasal 38 Piagam PBB. Pihak yang bersengketa wajib mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut melalui cara-cara damai, termasuk negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Contohnya sengketa antara India dan Pakistan atas wilayah Kashmir. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contoh, sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas wilayah Pulau Sipandan dan Ligitan. UU Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan warganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan profesi, dengan contoh mengabdi kepada negara sesuai profesinya.
Kalau saran dari aku sih mempertimbangkan negosiasi dan dialog agar tidak menimbulkan sengketa wilayah yang berkepanjangan antar wilayah. Saran dari saya yaitu mempertegas batas wilayah negara agar tidak terjadi salah paham dan mengakibatkan wilayah negara diklaim oleh negara lain. Saran dari saya itu menyikapi secara tegas seputar sengketa wilayah, baik itu secara hukum maupun non-hukum. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Mari bangkitkan semangat nasionalisme di setiap jiwa rakyat Indonesia. Karena itu adalah cerminan dari diri kita semua.